Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rewin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini transaksinya not bad ya. Cenderung menurut saya technical rebound. Berarti hari Senin kemarin yang ada buangan, ada koreksi, itu lebih pada ya mungkin eh cari barang murah aja kali. Atau kalau enggak mengawali minggu biasanya suka begitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sentimennya bisa kadang suka begitu. Aneh. Tapi overall oke lah ya, masih on the track, semua on the track. Apalagi kalau kita lihat IHSG-nya cakep banget ya, tidak bikin lower low, penutupannya maksud saya. Dan transaksi ini, maksudnya si total transaksi juga lumayan besar, 29,6 triliun. Stabil, cukup stabil. Window dressing masih on the track ya, walaupun big banks rata-rata hari ini ada ayunan koreksi. Ya wajar, karena kemarin naiknya udah cukup tinggi. Tapi overall saya lihat big banks katalisnya masih cukup ada, masih ada ya. Karena biasanya di akhir tahun mereka itu ngumpulin celengannya itu dikeluarin gitu loh. Jadi kayak istilahnya sepanjang tahun laporan keuangan mereka kan cenderung merah gitu. Ada mungkin mungkin mereka menahan diri lah ya. Kinerja mereka tidak full dikeluarin yang positif-positifnya. Kumpulin di akhir. Supaya apa kayak istilahnya kayak kalau nanti tiba-tiba ada kinerja yang buruk, mereka keluarin itu bisa bikin lebih stabil eh, laporan keuangannya. Atau kalau memang bagus ya ditambahin jadi meledak, jadi lebih bagus lagi. Intinya mereka keluarin senjata rahasia mereka di akhir supaya ini yang salah satunya kita seringkali cukup optimis di akhir tahun ada window dressing ya seperti ini. Belum lagi ada katalis Santa Claus Rally ya. Ini kan Santa Claus Rally aja orang banyak optimis bisa ada karena IHSG cenderung kemungkinan besar bisa sampai ke 9.000. Toh kayak hari ini high-nya ada 8.700 itu stabil bergerak di level 8.500 di atas 8.500. Oke, so asing tapi hari ini net sell ya. Hari ini net sell hampir kayaknya 900-an miliar ya. Ya 934 miliar, hampir satu T net sell-nya. Tapi it's okay. Overall masih masih menurut saya masih on the track. Chartnya masih oke. Itu investor domestik cukup kuat, masih memiliki power yang besar ya. Oke, untuk besok apa nih yang bisa dicermati ya di pertengahan minggu? Pertama adalah SMDR. Ini kalian silakan cermati besok karena ini emiten perkapalan ya, ini sangat positif. Kalau kalian nggak mau emiten perkapalan SMDR, kalian boleh cek AGII. Ini udah lama banget. Ini tradingan saya zaman bahula ini. Transaksinya nggak liquid ya, rata-rata 20 hari aja cuma 9 miliar. Tapi saya melihat potensi di sini ya, saya melihat potensi. By the way, foundernya ini udah nggak ada ya. Jadi sekarang terus dijalankan oleh keluarganya. Nah, mungkin itu kemarin yang membuat Samator ini bergeraknya kurang baik gitu ya. Tapi dulu ini bagus banget, dulu ini bagus banget. Zaman Bahala ini bagus. Nih kalian lihat nih tahun 2020 ya. Ini trennya bagus. Tapi habis itu turun setelah meninggal. Ya karena COVID. Jadi karena COVID ya dia punya owner. Bingung aja sih sebenarnya. Harusnya masih bisa naik ya. Nah, ini kita lihat ini potensi ke depan masih masih akan bagus ya. Silakan kalian atur strateginya untuk kalau breakout ini harusnya sih selanjutnya sky is the limit lah. Terus habis itu ada SCMA. Nah, kelihatannya Supa itu cukup cukup animonya cukup bagus. Jadi saya cukup lihat peluangnya cukup besar. Cuma saya nggak pribadi nggak ikutan IPO-nya ini. Ya, kalau kalian merasa menarik, silakan. Kalau mau beberapa sudah ikut, silakan. Ya, untuk dapat uang jajan masih boleh lah ya. Toh dapatnya nggak banyak. Cuma kenapa saya nggak mau ikut IPO? Karena uang matinya lama. Saya padahal saham itu
semua full mount ada di stok ya. Dan kalau ngomong SMA, kita harus ngomong MTech juga, karena ini juga berdua ini side by side ya. Jadi harusnya besok juga masih bagus. Nah, di luar ini ada kalian cek lah, masih ada brand hari ini bagus banget. Ini potensi meledak cukup oke. Habis brand ada Telkom, rebound dari support. Ini juga sejumlah katalis bagus dengan mergernya Goto akan membuat laporan keuangannya si Telkom ini sedikit lebih baik. Terakhir adalah Unilever. Nah, ini juga setelah naik panjang sideways, saya rasa ini momentum berikutnya untuk breakout. Ya, tinggal diatur aja strateginya ya. Oke, itu total harusnya lebih tuh. Total ada 7, ya 7 saham untuk besok. Banyak saham malah bikin bingung. IHSG lagi merah malah gampang. Tinggal kemarin beli yang lagi merah aja pasti dapat profit. Oke, itu aja market review dari saya pagi ini di morning briefing maksud saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa dapat cuan semua. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.